Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ernawati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu bertemakan perbedaan daring dan luring dalam pembelajaran. Oke, sebelum memasuki ke materi yang lebih dalam, saya akan memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan mengenai apa sih itu luring, apa sih itu daring. Baik, jika tidak ada yang ingin menjawab, saya yang akan menjawab. Nah, dalam konteks pembelajaran daring ialah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system, atau yang sering kita sebut sebagai LMS. Ketika pembelajaran daring, kita menggunakan aplikasi Meet, Google Zoom, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran luring itu ya yang menggunakan metode tatap muka. Kita menggunakan metode belajar secara luring itu sebelum adanya pandemi COVID-19, tetapi sangat disayangkan sekarang kita belajar menggunakan jaringan internet atau yang sering kita sebut daring. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan khususnya ke dunia pendidikan bahwa peserta didik itu harus belajar di rumah secara daring dan tidak melakukan tatap muka di sekolah. Pada saat akhir dari 2020, pemerintah memiliki gambaran bahwa pembelajaran secara luring itu akan dilaksanakan pada awal tahun 2021. Tetapi sampai sekarang pembelajaran menggunakan metode luring itu belum terlaksana karena masih ada pandemi COVID-19 dan kita masih mematuhi protokol kesehatan. Jadi ketika pembelajaran daring itu memiliki tantangan tersendiri. Kita harus menentukan suasana rumah yang memang bagus untuk dipakai belajar ketika dosen maupun guru ingin menyampaikan materi melalui Google Zoom atau Google Meet. Juga harus menentukan jaringan internet dan kuota yang memadai agar ketika pembelajaran daring dimulai itu dapat berjalan dengan baik dan berjalan secara efektif. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dalam jaringan. Sebagai pengganti kata online, sering kita gunakan dengan kaitannya dengan jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaringan sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka, tapi melalui platform yang telah disediakan seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya yang kita gunakan pada saat ini. Segala bentuk materi belajar didistribusikan secara online. Komunikasi secara online, pada saat tes pun dilakukan secara online. Sistem pembelajaran daring dibantu dengan beberapa aplikasi yang tadi saya jelaskan dengan menggunakan
aplikasi Google Zoom, Meet dan lain sebagainya. Tidak hanya sebagai pembelajaran virtual. Arti daring semakin meluas dan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Daring pun merupakan daring merupakan metode telekomunikasi yang memudahkan segala pertemuan, mulai dari rapat kerja, rapat keluarga, wisuda, dan lain sebagainya. Kemarin ketika saya membuka media sosial, banyak di luar sana universitas yang melakukan wisuda secara online. Intinya, arti daring adalah sebuah telekomunikasi yang dilakukan dengan jaringan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi secara daring. Yang pertama itu ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi formal, komunikasi kelompok, komunikasi jaringan kerja. Dan menurut saya tidak perlu ya menjelaskan apa sih itu komunikasi formal, apa sih itu komunikasi non formal, komunikasi informal, komunikasi kelompok, komunikasi jaringan kerja. Dan karena saya yakin ketika saya menyebutkan jenis komunikasi secara daring, itu langsung tergambar di pikiran rekan-rekan mengenai apa sih itu komunikasi formal dan lain sebagainya. Nah, istilah luring adalah singkatan dari luar jaringan, yaitu kita melakukan pembelajaran secara tatap muka sebagai pengganti kata offline. Luring merupakan lawan kata dari daring. Kemudian pembelajaran luring diartikan sebagai bentuk pembelajaran luring sama sekali tidak dilakukan menggunakan jaringan internet. Sistem pembelajaran luring artinya pembelajaran yang menggunakan media seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Contohnya ketika kita diberikan tugas oleh guru membuat atau menulis sebuah artikel di Microsoft Word, itu tidak termasuk ke dalam metode pembelajaran daring, tetapi itu dilakukan sebagai metode pembelajaran luring karena tidak terhubung ke jaringan internet. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasan waktu untuk belajar kapanpun dan dimanapun tanpa terbatasi ruang dan waktu. Peserta didik pun dapat berinteraksi dengan guru di waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call, live chat, seperti yang tadi saya jelaskan. Daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum dan message. Dan pembelajaran daring dan luring mau tidak mau harus tetap dilakukan di masa pandemi COVID-19. Sebab tidak mungkin pemerintah membiarkan peserta didik tidak belajar atau diliburkan semasa pandemi COVID-19. Kita di sini tidak mengetahui kapan COVID-19 itu akan menghilang, khususnya di Indonesia. Dalam proses pembelajaran daring dan luring, beberapa kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik itu yang pertama, sistem jaringan internet yang lemot. Nah, itu akan menghambat waktu KBM yang nanti hasilnya itu tidak berjalan secara efektif. Nah, yang kedua itu ada kuota internet terbatas. Orang tua peserta didik yang terkena dampak COVID-19 tidak dapat membelikan kuota untuk anak-anaknya karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kuota belajar untuk anaknya. Seperti ini harus diperhatikan oleh sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pihak tersebut harus memikirkan solusi apa yang bagus untuk mengatasi hal tersebut. Menurut saya, sekolah perlu melakukan bantuan khusus
bagi orang tua yang memang tidak berkecukupan dalam ekonomi. Terlebih lagi untuk peserta didik yang orang tuanya memang semasa pandemi COVID-19 ini ter-PHK dan terkena dampak COVID-19. Sistem daring dan luring itu menuntut guru harus kreatif, inovatif dalam mendesain materi maupun media pembelajaran yang akan dilakukan. Semoga para guru tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dan dalam menciptakan sistem pembelajaran secara daring dan luring yang kreatif dan inovatif. Hidup guru, hidup pendidikan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.